Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sabrina Putri, bisa dipanggil Bu Devi atau Kak Devi. Hari ini kita belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam materi ini ada dua submateri. Yang pertama kita membahas perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua kita membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita mempelajari tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang tahu tentang konstitusi? Ya, betul sekali. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dan penyelenggaraan pemerintah negara. Konstitusi dalam bahasa Inggris yaitu Constitution, dan dalam bahasa Belanda Constitutio, dan dalam bahasa Jerman Constitution, dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi dibagi menjadi dua. Yang pertama, konstitusi tertulis. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Masa persidangan. Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh PPKI, menurut buku Konstitusi dan Konstitusionalisme Jimli Asidiki, naskah Undang-Undang Dasar 1945 telah dipersiapkan BPUPKI. Setelah terjadinya sidang kedua, terbentuklah Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Masa persidangan ini pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar membahas tentang ketentuan lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Masa persidangan pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Masa persidangan yang ketiga pada tanggal 15 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Kita masuk dalam submateri yang kedua tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membahas tentang keputusan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menempatkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Tidak hanya membahas tentang keputusan hasil sidang PPKI saja, tapi di sini ada 4 perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil dari sidang kedua BPUPKI. Yang pertama, kata mukodimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan akhiri materi pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.